Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah kesetiahatian atau keeshaan, sebenarnya kita totalitas untuk loyal kepada batin kita yang betul-betul bersih. Tata lahir manusia itu sebenarnya terbentuk dari intuisi atau lintasan di dalam batinnya masing-masing. Sehingga baik dan buruknya seseorang beraktivitas apapun, melakukan apapun, jahat dan tidaknya, itu sebenarnya bukan ada di luar, tapi ada di kedalaman. Oleh sebab itu, kita mendatangi samudera diri kita. Kita masuk pada relung hati kita yang amat dalam. Ketika sudah masuk pada relung hati yang amat dalam, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Beraktivitas apapun kita, maka perilaku kita, tingkah laku kita pasti sesuai dengan kesetiahatian tersebut, dengan setia hati yang ada pada diri kita. Di dalam agama sebenarnya masalah hati, semua agama saya yakin pasti membahas masalah batin, membahas masalah kejiwaan, membahas masalah ruhani, membahas masalah sukma dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih mengerucut di sini, kita membahas masalah hati. Sampai Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza soluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging tersebut bagus, maka seluruh anggota badan manusia juga akan berubah menjadi bagus. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging tersebut jelek, maka seluruh anggota badan manusia juga akan berubah menjadi jelek. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Hati di sini ada hati jasmani, ada hati ruhani. Hati jasmani adalah jantung. Ini ilmu kedokteran. Kalau jenengan mengatakan sakit hati, penyakit hati saya ada dok, ke dokter, ke rumah sakit, pasti dokter meneliti hati jenengan adalah hati secara medis, hati jasmani, yaitu jantung. Dilihat jantungnya, dilihat hatinya, rusak enggak, hancur enggak, bengkak enggak, kata dokter, sampean jenengan, kamu tidak kena penyakit hati. Ini medis, jantungnya masih utuh. Tapi kalau hati ruhani, ini berkaitan dengan masalah tasawuf, masalah kajian-kajian tasawuf, masalah hati ruhani. Secara dohir, jantung kita tetap utuh. Tapi kenapa kita mempunyai sifat picik, mempunyai sifat jelek, mempunyai sifat angkuh, mempunyai perilaku menghujat orang lain, ngomongin orang. Ini bukan urusan hati jasmani lagi, tapi masuk pada hati ruhani. Nah, makanya hati jasmani dan hati ruhani ini beda. Bedanya kalau hati jasmani itu ada expirednya. Jantung itu kita rawat. Sepandai apapun kita merawat, pasti akan ada expirednya. Sampai jantungnya sakit, diring barang, diring sampai 2. Ketika jantung berhenti, tek, maka kita akan meninggal. Yang dipermasalahkan di sini, di kesetiahatian, di kesetiaan hati, itu adalah hati ruhani. Dan ketika kita telah meninggal, ruhani kita itu yang akan sowan kepada Gusti Allah. Ketika selama di dunia, hati ruhani kita tidak kita rawat. Ada perasaan
amarah, ada perasaan benci, dengki kepada orang lain. Ini yang akan dimintai pertanggungan jawab besok di akhirat. Kalau hati jasmani, kamu meninggal, raga meninggal, udah nggak ada pertanyaan. Kamu kena penyakit jasmani misalkan penyakit panu, misalkan nggak ada besok malaikat tanya kenapa kamu kok masuk neraka. Saya kena penyakit panu, malaikat. Nggak mungkin. Tapi yang dipertanyakan, kenapa kamu masuk neraka? Selama saya di dunia tidak bisa menjaga hati saya. Saya tidak menjadi orang yang setia ning hati. Saya tidak menjadi orang yang mengikuti suara hati saya yang amat dalam. Itu penyebab masuk neraka. Nggak ada orang masuk neraka karena penyakit corona, nggak ada. Nah, oleh sebab itu kesetiahatian inilah yang harus kita kaji, kita bongkar pribadi kita. Kita kuak misteri yang ada pada diri kita. Hati ruhani kita harus betul-betul kita raih menjadi hati yang betul-betul bersih. Ada pembersihan di dalam batin. Ada pembersihan di dalam hati kita. Dengan cara apa? Kenali diri kita. Sopo aku? Siapa saya? Makanya ada ungkapan man arofa nafsah fakot arofa robbah. Barang siapa yang kenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ayo kita kupas ini. Sebab kita jelas akan memahami kesetiahatian dari sini. Ternyata siapa yang tahu akan dirinya itu mengenali jati diri kita. Aku iki sopo. Oke, secara luar pemahaman paling mendasar aku menungso. Tanganku. Ini kan, ini tanganku. Saya manusia, ini tangan saya. Ini telinga saya. Ini kaki saya. Ini kepala saya. Ini kita memahami secara pribadi. Tetapi kalau kita memahami secara mendalam, ini tangan saya yang menggerakkan siapa? Nah, ini udah masuk wilayah batin. Ini kaki saya yang menggerakkan siapa? Telinga saya mendengar, yang membuat telinga saya bisa mendengar siapa? Kepala saya bisa geleng-geleng kayak gini. Siapa yang menggerakkan? Ternyata kalau dari sini, saudara-saudara semua, semuanya yang menggerakkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Ternyata pemahaman jati diri kita, mengenali diri kita, kita ini siapa? Ternyata kita manusia yang gak bisa apa-apa. Yang kuat, yang kuasa, yang hebat cuma Gusti Allah. Nah, oleh sebab itu kita mencari Tuhan. Dengan apa? Batin kita. Oleh sebab itu Dunun Al-Misri itu cara membedakan antara pengenalan secara akliyah mengenal Tuhan dengan proses pemahaman secara batiniah. Dunun Al-Misri itu kan membedakan antara makrifat akliyah dengan makrifat sufiyah. Kalau makrifat akliyah ini menggunakan akal, biasanya digunakan oleh orang teolog. Dia mengatakan Tuhan ada melalui melihat cipta-ciptaannya. Adanya pohon, adanya Tuhan, adanya manusia, adanya Tuhan. Dalam kajian hikam itu dikatakan murid, orang yang mencari Tuhan. Ini ahli teolog. Tapi kalau makrifat sufiyah ini yang digunakan oleh para ahli sufi. Apa itu? Menggunakan mata batin. Ada musyahadah qalbiyah. Penyaksian di dalam batinnya. Ini ahli sufi. Sehingga dalam kajian hikam dia bukan murid lagi tapi murad. Yang dilihat bukan makhluk, yang dilihat adalah Tuhan. Adanya Tuhan, adanya makhluk. Adanya Allah, adanya manusia. Adanya Allah, adanya gunung. Nah, ini orang yang murad. Ketarik batinnya, ketutup akalnya. Yang ada di dalam perasaan dan hatinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setia hati, kesetiahatian tersebut adalah mengupas yang ada pada diri kita, kedalaman kita. Untuk apa? Mengenal jati diri sehingga kita mengenal Tuhan. Berarti orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mata batinnya terbuka. Sehingga mata batin yang terbuka, dia dalam beraktivitas apapun selalu mempertimbangkan benar dan salahnya. Orang yang semacam ini jelas berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ngerti.